Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Naura Aptanta dengan NIM C105119138. Jurusan Ilmu Tanah Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang unsur hara S. Unsur hara S atau unsur hara sulfur adalah salah satu hara esensial tanaman seperti unsur N, P, dan K yang berkontribusi dalam meningkatkan hasil tanaman melalui 3 cara berbeda. Yang pertama, memberikan hara secara langsung. Yang kedua, memberikan hara secara tidak langsung sebagai bahan tanaman atau perbaikan tanah terutama untuk tanah alkalis, dan meningkatkan efisien penggunaan unsur hara tanaman esensial lainnya terutama nitrogen dan fosfor. Sulfur merupakan komponen dari banyak mineral umum seperti galena, PbS, gypsum CaSO4, 2H2O, pirit FeS2, sphalerite, ZnS atau Fes, Cinnabar HGS, Stibnite Sb2, S3, epsomite MgSO4, 7H2O, silicite SrSO4, dan barite BaSO4. Hampir 25% dari sulfur yang diproduksi saat ini didapatkan dari operasi pemurnian minyak bumi dan merupakan produk sampingan dari ekstraksi bahan lain dari sulfur yang mengandung biji, pasir, tanah, atau batuan yang mengandung cukup mineral yang berguna untuk diolah menjadi barang ekonomi. Mayoritas produksi sulfur saat ini diperoleh dari endapan bawah tanah, biasanya ditemukan bersamaan dengan endapan garam, dengan suatu proses yang dikenal sebagai proses Frege. Sulfur S atau belerang berperan dalam pembentukan bintil-bintil akar. Sulfur ini merupakan unsur yang penting dalam beberapa jenis protein, seperti asam amino. Unsur ini untuk membantu pertumbuhan anakan. Selain itu, sulfur merupakan bagian penting pada tanaman penghasil minyak, sayuran seperti cabai, kubis, dan lainnya. Bentuk dan fungsi S dalam tubuh tanaman. Unsur S diperlukan oleh tanaman dalam jumlah relatif banyak, lebih sedikit dibanding unsur K, serupa dengan P, Ca, dan Mg. Sebagai penyusun asam amino esensial, cysteine, sitein, dan metionin, 90% S dalam tanaman berupa protein, ikatan disulfida, susunan protein, dan aktivitas enzim pembentukan klorofil. Paradoksin, protein Fes, reaksi redoks, fotosintesis, penyematan nitrogen, reduksi nitrat dan sulfat, koenzim A, dan vitamin, biotin, thiamine, B1, senyawa volatil, tanaman keluarga onion, dan crucifer atau cabbage. Bentuk S yang diserap tanaman ada 1. Penyerapan langsung SO2 oleh daun, jumlahnya kecil jika kadar S dalam udara tinggi akan meracuni tanaman. 2. Penyerapan akan terukur akar terutama dalam bentuk sulfat SO4-nin. Unsur hara sulfur diperlukan tanaman untuk membantu pembentukan zat hijau daun, penyusunan protein dan vitamin. Sulfur pada tanaman 90% tersedia dalam bentuk asam amino. Fungsi unsur S kelihatan menonjol pada tanaman umbi-umbian. Pada tanaman umbi, sulfur berfungsi untuk memperbaiki kualitas umbi, seperti memperbaiki warna, aroma, rasa, dan ukuran umbi. Sedangkan pengaruhnya pada tanaman tebu, sulfur dapat meningkatkan redemen hasil panen dan meningkatkan kadar gula. Secara umum, fungsi unsur sulfur pada tanaman adalah sebagai berikut. Pertama, membantu proses pembentukan asam amino. Yang kedua, membantu pertumbuhan tunas. Yang ketiga, merangsang pembentukan bintil akar tanaman. Yang keempat, berperan dalam pembentukan klorofil. Yang kelima, meningkatkan kekebalan atau resistensi tanaman terhadap cendawan patogen. Yang keenam, pada beberapa jenis tanaman sulfur berfungsi untuk senyawa minyak yang menghasilkan. Ketujuh, memperbaiki warna, aroma, dan kelenturan daun tembakau khusus pada tembakau. Pada tanaman pepaya berperan sebagai aktivator enzim pembentuk zat papain. Kesembilan, merangsang pertumbuhan anakan pada tanaman. Mobilitas S. Unsur S relatif tidak mobil dalam tanaman. Tidak segera dapat dialih tempatkan dari daun yang tua ke bagian titik tumbuh. Gejala kekahatan muncul pertama pada bagian atas yaitu daun muda. Gejala kekahatan terdil atau stunted, pertumbuhan spiral atau spindly growth. Seringkali seluruh tanaman menjadi kolorasi seragam atau uniformly chlorotic. Tanaman
Forsyther membentuk warna kemerahan dan ungu. Kadar protein rendah, pengumpulan N bukan protein. Jika kadar S berlebihan tidak secara langsung mempengaruhi tanaman tersebut atau organisme makannya, tetapi dapat menyebabkan masalah. Kegaraman karena S merupakan anion yang dominan pada tanah salin. Pelidian yang hebat dari SO4- meningkatkan kehilangan kation. Sumber S yang pertama, perombakan bahan organik tanah karena 90% dalam tanah berada dalam bentuk organik tersebut. Kedua, rabuk, kompos, dan biosolid. Yang ketiga, ada sulfat yang terjerat pada tampak pertukaran anion dari oksida Al dan Fe. Keempat, mineral es pada musim kering, sulfida dalam bentuk anaerob. Yang kelima, pengendap atmosfer dari industri. Transformasi es dalam tanah yang pertama ada adsorpsi dan desorpsi. Yang pertama, senyawa SO4 yang terjerap merupakan bentuk es dari pangkalan labil, bersifat segera tersedia mengisi kekosongan pada larutan tanah. Uji es tanah umumnya misalnya ekstraksi dengan CA-fosfat, mengukur es yang terlalut ditambah es yang telah terapuk dengan lanjut kekuatan absorpsi H2PO2 lebih dari SO4 dan NO3. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kapasitas jerapan koloid tanah, hidroksida Fe, Al, kandungan lempung tipe 1:1, kemasaman tanah, besarnya muatan tergantung pH, kapasitas pertukaran anion. Yang ketiga ada komposisi larutan tanah, juga dipengaruhi kadar SO4, keberadaan anion dan kation lainnya, pendesakan oleh fosfat. Yang kedua ada mineralization menuju imobilisasi. Yang pertama, daur es organik serupa dengan anorganik. Yang kedua, mineralisasi melepas es menjadi anorganik. SO4 tersedia bagi tanaman. Yang ketiga, imobilisasi atau assimilation, kebalikan dari mineralisasi, pengambilan es anorganik dari tanah oleh mikrobia untuk membentuk tubuhnya. Keempat, keseimbangan antara mineralisasi dan imobilisasi ditentukan oleh nisbah C/S dan N/S. Nisbah C/N/S bahan organik sekitar 120:10:1,4. Yang kelima, dalam bahan organik terkandung 1% es dengan susunan bentuk ester dan ether sulfat sebanyak 30-60% melalui ikatan COS bentuk asam amino sekitar 10-20%. Residual S sebesar 30-40%. Yang keenam, enzim sulfatase mirip dengan enzim fosfatase melepas sulfat dari ester full sulfat. Yang ketujuh, pengaruh nisbah C/S. Yang pertama, C/S lebih dari 400, S imobilisasi lebih dari S mineralisasi. Yang kedua, C/S sama dengan 200-400, S imobilisasi sama dengan S mineralisasi. Yang ketiga, C/S kurang dari 200, S mineralisasi lebih dari S imobilisasi. Yang ketiga ada oksidasi reduksi. Yang pertama, bentuk S beragam dari bilangan oksidasi -2 sampai +6, yaitu sulfida, polisulfida, S-almen, tiosulfat, dan sulfit dan sulfat. Yang kedua, bentuk oksidasi terbanyak sebagai sulfat yang diserap tanaman akan direduksi menjadi es organik. Yang ketiga, proses oksidasi dan reduksi es dibantu oleh mikrobia. Yang keempat, senyawa anorganik tereduksi terdapat pada tanah tergenang kondisi anaerob atau wetland, swamp, tidal measure. Pada kondisi aerob segera mengalami oksidasi. Yang kelima, oksidasi es, mikrobia autotrofik dan heterotrofik. Thiobacillus sp menyebabkan pemasaman H2+, 2O2A, H2SO4A, 2H+, SO4-. Dijumpai pada daerah tambang atau acid mine drainage. Terjadi oksidasi senyawa sulfida, speripyrate, FeS, dapat juga digunakan di lahan pertanian untuk mengoksidasi es almen 2S+, plus 3O2 plus 2H2OA, 2H2SO4A, 4H+, plus 2SO4. Yang keempat ada presipitasi
menuju disolusi. Yang pertama ada gipsum CaSO4 di daerah kering merupakan bentuk pengendapan bersama antara es dengan Ca karbonat pada tanah kapuran. Yang kedua, sulfida pada kondisi anaerob di tanah tergenang H2S mengendap sebagai FeS atau ikatan logam es yang lainnya. Untuk melarutkan, diperlukan proses oksidasi. Voltalisasi, kehilangan karena menguap hasil transformasi mikrobia dalam tanah, misalnya dimetil sulfide CH3SCH3 atau karbon disulfide, metil merkaptan, dan dimetil disulfida. Pengaruhnya terhadap kesuburan tanah rendah dapat juga menguap melalui daun. Hal ini mempengaruhi mutu pangan. Pengangkutan es. Yang pertama, erosi, hilangnya bersama bahan organik. Kedua, pelindian. Sulfat sangat mobil dalam tanah. Sulfat merupakan anion yang dominan pada air lindian. Pelindian meningkat jika kandungan kation monovalent K+, Na+, besar hilang karena voltalisasi. Gejala kekurangan unsur hara es. Ada beberapa gejala yang terindikasi tanaman kekurangan unsur sulfur, antara lain daun muda mengalami krolosis berubah menjadi kuning, tanaman tumbuh terlambat, kardir berbatang pendek dan kurus, jumlah anakan tanaman terbatas. Di sisi lain, kelebihan unsur sulfur berpengaruh pada menurunnya pH tanah sehingga menyebabkan tanaman akan sulit tumbuh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.